Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nike Lestari dengan beberapa teman saya. Yang pertama adalah Siti Khurniatur Rahmah, kemudian Honita Zahabia, kemudian saya sendiri Nike Lestari, kemudian Maulida Indah dan Ahsana Fariha akan sedikit menjelaskan tentang tugas kedua, ya, tugas kedua dari mata kuliah perkembangan biodiversitas kehidupan hewan invertebrata. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang protozoa. Kelas yang pertama adalah Ciliata. Jadi klasifikasi Ciliata ini atau hewan berbulu ketar ini itu berasal dari kingdom Protista. Kemudian filumnya Balantidae, kemudian dari kelas Ciliata, kemudian ordonya itu Mastigoporacida, genusnya atau marganya itu Balantidium dan spesiesnya itu B. coli. Itu untuk Ciliata atau hewan berbulu ketar. Nah, kemudian untuk yang Paramecium ini itu berasal dari kingdom Chromalveolata, kemudian superfilumnya itu Alveolata, kemudian filumnya atau marganya itu filumnya itu berasal dari Chiliopora, kemudian kelasnya itu Oligomeneporea, ordonya itu Pennisulida, kemudian familinya itu Paramecilidae, dan genusnya itu adalah Paramecium. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Protozoa yang selanjutnya ada sporozoa. Nah, berikut adalah klasifikasi dari sporozoa. Sporozoa memiliki domain eukariota dengan kerajaan Aplycomplexa, kelasnya Axonoidacida dengan subkelas Hemosporidia, Coccidia dengan familinya Plasmodidae, Eimeridae, dan Toxoplasmidae. Dengan genusnya Plasmodium, Isospora, Eimeria, dan Toxoplasma. Nah, di sampingnya ini ada gambar dari sporozoa dan bagian-bagiannya. Bagian ujung dinamakan polaring, ada juga conoid, pellicle, subpellicular tubule, ada mikronama, rhoptri, ada Golgi body atau badan Golgi, ada nukleus dan intinya dinamakan nukleolus, ada juga mitokondria, posterior ring, dan juga mikropore. Nah, protozoa yang selanjutnya adalah flagellata. Berikut adalah klasifikasi dari flagellata. Flagellata memiliki kingdom Protista dan protozoa. Filumnya Sarcomastigopora dengan kelasnya flagellata, dengan ordonya Parasinomonadida leishmaniae, dengan familinya Trypanosomatidae dengan genusnya Leishmanial. Spesiesnya ada Leishmanial brasiliensis. Nah, di sini di sampingnya adalah bagian-bagian dari protozoa. Bagian ujung, bagian ekor dinamakan flagel, ada juga bintik mata, bagian merah, ada vakuola kontraktil, ada juga kloroplas, lumayan banyak, ada juga nukleus, lalu vakuola makanan, mitokondria, dan tak lupa ada pelikel. Selanjutnya ada protozoa euglena. Struktur dari euglena yaitu flagellum, stigma, nucleolus, chloroplast, pellicule, reservoir, nucleolus, dan kontraktil vakuole. Klasifikasi euglena. Kingdom protozoa, filum Euglenozoa, kelas Euglenoidea, ordo Euglenida, famili Euglenidae, genus Euglena, spesies Euglena viridis. Selanjutnya protozoa amoeba. Struktur dari amoeba yaitu vakuola air, mitokondria, vakuola makanan, nukleolus, lisosom, vakuola kontraktil, membran sel, endoplasma, ektoplasma, pseudopodia. Klasifikasi amoeba yaitu domain eukariot, kerajaan Aboebozoa, subfilum Lobosa, kelas Tubulinea, subkelas Sarcodina, ordo Tubulinida, famili Amoebidae. Baik, selanjutnya, mengapa dalam keadaan tertentu Rhizopoda akan membentuk kista? Salah satunya yakni amoeba, karena amoeba berada dalam keadaan vegetatif atau bentuk istirahat yang disebut dengan kista. Jika dalam keadaan lingkungan luar yang tidak memungkinkan, maka amoeba tersebut akan membentuk kista. Kista yakni merupakan sel yang tidak aktif dan memiliki dinding sel yang tebal berupa kapsul polisakarida.
Jika dalam keadaan yang lingkungan yang tidak aktif ini, amoeba tersebut akan membentuk kista untuk melindungi dirinya dari keadaan luar. Namun, jika keadaan sudah membaik, maka kista tersebut akan pecah dan amoeba tersebut akan memulai kehidupannya kembali. Selanjutnya yakni proses terjadinya pseudopodia atau kaki semu pada amoeba. Amoeba mampu membentuk tonjolan pada tubuhnya. Jumlah pseudopodia ini berkisar dari 1 sampai 12. Ketika plasmon mengalir melalui ujung depan sel, plasmodium juga akan terbentuk. Nah, plasmodium ini dianggap sebagai kaki palsu dan dapat terbentuk dari setiap tubuh amoeba. Plasmodium ini digunakan untuk sebagai alat gerak, namun juga bisa digunakan sebagai untuk menelan mangsanya. Teknik ini dikenal dengan fagositosis. Jadi, transisi sol gel dan plasmodiumlah yang memungkinkan amoeba untuk bergerak. Proses pencernaan siliata. Proses pencernaan siliata menggunakan sistem proses pencernaan intrase atau intraseluler adalah proses pencernaan yang terjadi di dalam sel. Makanan yang berukuran kecil ditelan oleh sel melalui sitosom atau mulut sel seperti pada Paramecium, Ciliata, protozoa, atau dengan cara pinositosis seperti yang dilakukan oleh sel-sel pencernaan pada Porifera dan Coelenterata. Perkembangbiakan Plasmodium. Siklus hidup parasit Plasmodium terjadi di tubuh manusia dan nyamuk Anopheles betina. Adapun siklus hidup Plasmodium dalam berkembang biak yaitu dengan cara siklus sporogoni seksual dan skizogoni tahap aseksual. Mekanismenya, setelah nyamuk Anopheles betina menghisap darah manusia, mikrogametosit dan makrogametosit melebur menjadi zigot dan membentuk kista. Di dalam kista, zigot akan berubah menjadi sporozoid dan berpindah ke air ludah nyamuk betina tersebut. Lalu sporozoid akan menghasilkan spora seksual yang akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Fase ini terjadi di dalam tubuh nyamuk. Kalau sudah dalam tubuh manusia, sporozoid ini akan menuju ke sel-sel hati. Ia akan membelah dan membentuk merozoid sehingga sel-sel hati tersebut rusak. Setelah itu merozoid akan bergerak menuju eritrosit dan membelah lagi sehingga merozoid menjadi banyak. Hal ini akan mengakibatkan eritrosit rusak dan dikeluarkannya racun dalam tubuh manusia pada saat itu juga. Hal ini menyebabkan demam. Perkembangan Plasmodium. Siklus hidup parasit Plasmodium terjadi di tubuh manusia dan nyamuk Anopheles betina. Ada dua siklus Plasmodium dalam berkembang biak, yaitu siklus sporogoni seksual dan skizogoni tahap aseksual. Mekanismenya: 1. Setelah nyamuk Anopheles betina menghisap darah manusia, mikrogametosit dan makrogametosit melebur menjadi zigot dan membentuk kista. Di dalam kista, zigot akan berubah menjadi sporozoid dan berpindah ke air ludah nyamuk betina tersebut. Lalu, sporozoid akan menghasilkan spora seksual yang akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Fase ini terjadi di dalam tubuh nyamuk. Kalau sudah dalam tubuh manusia, sporozoid ini akan menuju ke sel-sel hati. Ia akan membelah dan membentuk morozoid sehingga sel-sel hati tersebut rusak. Setelah itu, morozoid ini akan bergerak menuju eritrosit dan membelah lagi sehingga merozoid menjadi banyak. Hal ini akan menyebabkan eritrosit rusak dan keluarnya racun dalam tubuh manusia pada saat itu juga. Hal ini menyebabkan demam. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.